Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleh, mandiri, cerdas. Berjumpa lagi bersama dengan Bunda Dewi di pembelajaran tematik. Apa kabarnya anak soleh soleha Bunda? Bunda harap anak soleh semuanya sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring tematik ini di semester genap. Nah, sebelum belajar, baiklah anak soleh, kita lafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar yang pertama mapel IPS, yang kedua mapel bahasa Indonesia, yang ketiga mapel PPKN. Nah, tujuan pembelajarannya apa Bunda? Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari sumber daya alam. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan isi puisi. Yang ketiga, siswa dapat memahami keragaman sumber daya alam, pekerjaan, dan manfaatnya. Yang keempat, siswa dapat memahami keragaman fisik, ras, dan suku bangsa. Dan yang terakhir, siswa dapat memahami makna yang terkandung dalam puisi. Baik, kita akan mulai muatan IPS KD 3.1 ya, pembelajaran 3. Materinya menjelaskan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam itu anak soleh terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua itu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui ini anak soleh tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Contohnya di sini ada air. Yang kedua ada hewan ternak. Nah, hewan ternak ini contohnya di sini ada ayam. Yang ketiga di sini tanaman budidaya. Contohnya di sini buah anggur ya. Nah, di sini kita akan bahas secara mendalam ya. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui ini. Di sini contohnya itu kita akan bahas tentang ayam. Kenapa ayam itu tidak akan habis Bunda walaupun kita gunakan secara terus-menerus? Kita konsumsi setiap hari, kita makan setiap hari, tetapi ayam tetap tidak habis karena caranya dengan cara diternak. Selanjutnya anak soleh, sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Contohnya seperti apa? Di sini ada angin. Angin itu untuk membangkitkan listrik. Yang kedua di sini ada sungai. Sungai untuk budidaya ikan dan udang. Yang ketiga di sini ada jagung. Jagung sebagai sumber bahan makanan. Yang keempat di sini ada tanah liat untuk membuat gerabah. Nah, selain itu dari keempat contoh ini ada sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia itu contohnya kayak nasi kita makan setiap hari, terus sayur, tempe, tahu kita makan setiap hari secara terus-menerus, tetapi masih tetap tidak akan habis. Nah, itulah contoh sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh kehidupan manusia. Nah, selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia KD 3.6, materi mendeskripsikan isi puisi. Nah, di sini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui hal yang disampaikan penyair. Penyair itu apa, anak soleh? Penyair itu adalah pengarang puisi. Yang pertama di sini ada apa, anak soleh? Bacalah puisi dengan saksama. Berarti anak soleh itu membaca puisi itu dengan cermat dan tepat, nggak boleh terburu-buru ya. Yang kedua, tulislah hal-hal penting dalam puisi. Nah, anak soleh menuliskan
itu dari baris ke baris, dari bait ke bait, itu hal-hal penting dalam puisi. Yang ketiga, tentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi di dalam puisi. Nah, di sini anak soleh bisa menentukan peristiwa apa yang terjadi dan tokohnya siapa di dalam puisi tersebut ya. Yang keempat, tuliskan kata-kata yang sulit lalu temukan maknanya dengan bertanya kepada guru atau orang tuamu atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, diskusikan puisi tersebut bersama temanmu. Nah, kemudian kita akan belajar muatan PPKN anak soleh KD 3.3 ya. Materi menjelaskan keragaman sumber daya alam, pekerjaan, dan manfaatnya. Nah, sumber daya alam yang ada di sekitar kita ini, anak soleh, bisa mempengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita tersebut dapat berupa pekerjaan yang membutuhkan sikap saling bekerja sama. Contoh pekerjaan atau cita-cita yang membutuhkan kerjasama, yaitu seperti di sini ada profesi nelayan ya. Seorang nelayan ini tidak bisa ya anak soleh, dia nelayan sendirian di laut ya. Tentunya di profesi nelayan ini dia membutuhkan sikap saling bekerja sama anak soleh. Terus di sini ada pegawai kantor. Nah, pegawai kantor pun juga anak soleh. Di kantor tersebut ada bagian-bagian tersendirinya. Ada bagian yang sekretarisnya, terus ada bagian yang perpajakannya, ada bagian pembayarannya, ada bagian apa lagi ya? Masih banyak lagi ya. Nah, di dalam kantor ini anak soleh, kenapa dia membutuhkan sikap saling bekerja sama? Apabila di dalam kantor tersebut di sini ya tidak ada sikap saling bekerja sama, maka kantor tersebut menghasilkan tidak baik hasilnya. Di sini ada juga pekebun teh ya. Pekebun teh ini juga. Nah, selanjutnya di sini terdapat 4 manfaat adanya keragaman karakteristik individu di dalam suatu pekerjaan atau cita-cita. Yaitu ada apa aja anak soleh? Di sini ada sikap saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang kedua di sini ada saling bertukar ide atau pendapat. Terus yang ketiga di sini memberikan saran atas kekurangan masing-masing. Terus yang keempat ini belajar hal-hal baru terutama untuk meneladani sifat positif. Nah inilah anak soleh 4 manfaat adanya keragaman karakteristik individu di dalam suatu pekerjaan atau cita-cita. Nah, di dalam kehidupan itu anak soleh pastinya ada sebuah perbedaan ya, perbedaan karakteristik. Nah, tetapi inilah manfaatnya anak soleh dari perbedaan tersebut. Nah, ini menjelaskan keragaman fisik, ras, dan budaya. Nah, keragaman karakteristik itu anak soleh juga terdapat di sekolah. Nah, di sini ada contohnya ada Dedi dan Jonas. Ya, di sini ada Dedi dan Jonas. Nah, di sini Dedi dan Jonas ini tentunya berbeda ya anak soleh. Memiliki perbedaan ya. Kalau Dedi ini contohnya ini berambut lurus, berasal dari suku Jawa dan ingin menjadi arsitek. Kalau Jonas berambut keriting, berasal dari suku Ambon dan ingin menjadi seniman. Nah, kita sudah memasuki pembelajaran 4 ya, muatan bahasa Indonesia KD 3.6. Materinya menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna puisi itu apa Bunda? Menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam
puisi. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai puisi, yaitu yang pertama, kamu harus membaca puisi tersebut dengan saksama, tidak boleh cepat-cepat. Itu membacanya itu harus cermat ya, tidak boleh terburu-buru. Yang kedua, bacalah setiap baris dalam bait-bait puisi dengan cermat. Yang ketiga, catatlah hal-hal pokok yang disampaikan. Dan yang keempat, susunlah catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasamu sendiri. Nah, itulah anak soleh hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai puisi. Nah, selanjutnya di sini anak soleh ada muatan IPS KD 3.1 ya. Kalau tadi kita belajar sumber daya alam yang diperbarui, nah sekarang kita belajar menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui tadi walaupun digunakan secara terus-menerus tidak akan habis. Tetapi kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Nah, sumber daya alam tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya di sini ada emas. Emas ini sebagai bahan baku perhiasan. Terus di sini ada belerang. Belerang ini sebagai bahan baku kosmetik dalam kehidupan manusia. Terus di sini ada grafit. Nah, grafit inilah sebagai bahan baku pensil yang anak soleh gunakan. Di sini ada beberapa contoh ya sumber daya alam yang tidak diperbarui. Di sini ada minyak bumi. Yang pertama, minyak bumi. Pemanfaatan sumber daya alamnya tidak dapat diperbarui itu minyak bumi ini untuk aftur, untuk bahan bakar pesawat terbang. Terus bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan pembuat lilin. Terus yang kedua di sini ada biji besi. Biji besi ini untuk bahan pembuat peralatan rumah tangga. Terus di sini ada bauksit. Bauksit ini pemanfaatan sumber daya alamnya untuk bahan dasar pembuatan aluminium. Kemudian yang keempat ada marmer. Marmer ini bahan bangunan rumah atau gedung. Manfaatnya ya. Terus di sini yang kelima ada belerang. Belerang ini manfaatnya itu sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuat korek api. Terus di sini ada nikel. Nikel di sini ada bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat, dan yang terakhir grafit, bahan pembuat pensil. Nah, itulah anak soleh materi yang dapat Bunda sampaikan. Di sini ada tugas. Ayo berlatih. Kerjakan halaman 18 1-3 di buku Bupena 4 ini ya. Nah, terima kasih anak soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.